Merdeka 106.7 FM. Member of Suzzana Radio Network. Suzzana Radio Network. Jaringan radio terbesar di Jawa Timur yang mengcover 4 juta pendengar. 4 juta pendengar. Awesome. Nomor 1 di Surabaya. Trending now. Trending now. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menyebut Kementerian Kesehatan periode saat ini merupakan yang terburuk. Kritik tersebut dilontarkan Irma saat menyoroti pemberian makanan tambahan berupa biskuit guna mencegah stunting pada balita. Namun ternyata ada temuan di sejumlah daerah, makanan tersebut tidak layak dikonsumsi. Irma juga menyoroti soal data penurunan angka stunting Kemenkes. Padahal kenyataannya data di lapangan masih cukup tinggi. Sementara itu menanggapi kritik Irma Suryani dari anggota Komisi 9, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan, temuan makanan tambahan biskuit yang rusak tersebut adalah pengadaan 2021, di mana Kemenkes pada 2022 awal menggunakan stok pengadaan tersebut. Kalaupun ada kerusakan tidak lebih dari 1%, idealnya memang tidak bisa dimusnahkan. Karena itu, Kemenkes tetap menggunakan biskuit tersebut namun dengan catatan agar Dinkes memeriksa terlebih dulu sebelum diberikan kepada masyarakat. Trending now. Trending 106,7 Merdeka FM. Noise in the afternoon with Gus. Good afternoon Surabaya. Cuaca dingin seperti ini tepatnya dihangatkan oleh suara saya yang semakin membahana. Tentunya di Good Afternoon Surabaya sampai jam 8 malam nanti. Good afternoon Surabaya. Senin hingga Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini. Kaum Merdeka, Good Afternoon Surabaya ada di depan mata Anda. Bersama dengan Nyonya Amanda Sulaiman di sini, kaum Merdeka. Duh, cuacanya kok ya bikin ngantuk banget. Karena sudah hujan di kota Surabaya dan juga sekitarnya. Apakah di wilayah Surabaya Anda masih turun hujan? Hati-hati kaum Merdeka karena akhir-akhir ini penyakit bapil alias batuk pilek sudah mulai menghantui kita semuanya. Setelah kemarin saya sudah dilanda penyakit itu, tetap aja gitu masih ada sisa-sisa yang pilek lah dan lain sebagainya. Agak repot kalau dibawa ke kantor ya, alias dibawa kerja. Apalagi kalau udah sambil pusing, sakit kepala, bikin gak fokus kerja. Jadi harap menjaga kesehatan ya kaum Merdeka. Tidak hanya kesehatan finansial Anda saja. Iya, saya tahu. Anda barusan saja gajian. Nggak usah songong gitu dong. Gaji cuma lewatan. Ingat itu budak korporat. Make some noise in the afternoon with Gus. Good afternoon Surabaya. 106,7 Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM. Gus, Good afternoon Surabaya. Merdeka 106,7 FM. Tapi Nyonya Amanda, kita ini tidak termasuk pada kategori budak korporat. Eits, tunggu dulu kaum Merdeka. Jangan menghindari. Dan jangan munafik ya. Kita itu harus jujur pada diri sendiri kaum Merdeka. Tapi tidak ada salahnya, oke tidak apa-apa. Disclaimer, saya akan mencoba meluruskan. Siapa tahu ada sebagian dari kita yang mencoba untuk denial bahwa dia itu sebenarnya budak korporat. Pertama, beberapa ciri-ciri yang akan Amanda bagikan bahwa Anda ini tandanya seorang budak korporat. Takut datang bekerja. Ini merupakan salah satu tanda terbesar menjadi budak korporat yang merasakan hal ini. Karena mungkin merasa terjebak namun tidak menemukan jalan keluar. Setiap hari di tempat kerjanya begitu berat sekali. Apalagi kalau lingkungan kantornya itu loh ya toksik. Sudah kan kemarin kita bahas kaum Merdeka terkait dengan itu tuh. Salah satu seseorang yang cukup toksik di kantor karena dia adalah penjilat. Hingga akhirnya membuat Anda itu tidak nyaman. Mau keluar tapi bingung harus bayar tagihan ya kan? Nah itu merupakan salah satu tanda bahwa Anda seorang budak korporat. Selanjutnya dibayar rendah.
gaji ini menjadi tujuan karyawan agar dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika menghasilkan lebih sedikit uang daripada yang seharusnya, atas semua jerih payah, maka dapat dipastikan kita menjadi korban dari sistem yang ada. Contoh, kelihatan kan biasanya itu yang ada di jobs aplikasi itu, aplikasi jobs yang tersedia. Kelihatan tupoksinya ada, jadi jobs description-nya tulis, banyak banget yang dikerjakan gitu. Tapi kelihatannya aja tugas-tugasnya itu mengarah pada satu level pekerjaan tersebut. Padahal ternyata itu merupakan bahasa diplomatis. Lah kok ternyata pada saat kita sudah mulai bekerja, malah jadi pekerja serabutan. 106,7 Merdeka FM. Gas, Good Afternoon Surabaya. Merdeka 106,7 FM. Hari gini dengerin musik di radio. Merdeka FM. Awas ketagihan lo. Apalagi kalau dengerinnya Merdeka FM. 106,7 FM. Music player lainnya mah lewat. Playlist musik terbaik dari artis-artis terbaik cuma di Merdeka FM. 106,7 FM. Enjoy the best music all day, all night. Stream and download our mobile apps on App Store and Google Play Store. Merdeka FM. Jadi jangan lupa Dengarkan terus 106,7 Merdeka FM. Berangkat kerja, jalanan udah macet. Oh no. Sampai di kantor, ada aja masalah. Seru kan? I don't think so. Tetap semangat, temani aktivitas Anda di kantor dengan musik terbaik dan obrolan menarik di Merdeka FM. Tentunya dengan kualitas audio high definition. My station at work. Buka sekarang www.merdekafm.com www.merdekafm.com Merdeka 106.7 FM, member of Susanna Radio Network. Merdeka 106,7 FM. 10 tanda seorang budak korporat dari sabda Nyonya Amanda Sulaiman tentunya masih di Good Afternoon Surabaya. 2 yang pertama sudah saya sebutkan tadi kaum Merdeka ya. Takut datang bekerja, mungkin karena lingkungan kantornya yang terlalu toksik meskipun gajinya tinggi. Atau yang justru kedua, dibayar rendah tapi banyak yang dikerjakan. Kayak pekerja serabutan ya, Wak. Yang ketiga, tidak merasa bangga dengan pekerjaan. Misal nih, pekerjaan itu tidak meningkatkan potensi atau udah nggak selaras gitu dengan nilai inti diri kita. Agar merasa puas di tempat kerja itu sebenarnya perlu ada rasa nyaman dengan apa yang kita kerjakan kaum Merdeka. Mungkin ini tepat bagi kaum Merdeka yang misal nih bekerjanya itu banyak di lapangan. Kok makin banyak resiko yang dihadapi? Atau biasanya nih marketing atau sales yang tiap kali sama pihak kantornya itu dicecer mulu sama targetan marketing. Akhirnya kan kita bekerja under pressure, oke nggak masalah. Di job description-nya ditulis, mampu bekerja di bawah tekanan. Tekanan apa dulu? Kita mah udah biasa dengan tekanan hidup ya. Lah ini tekanannya nggak cuma mental aja ya. Tapi tekanan fisik pun juga ada. Biasanya kalau lingkungan toksik seperti itu. Ayo ya segera, kalau bisa dari tim marketing sudah bilang, pihak sales harus menghasilkan profit. Jadinya kan kita nggak enak ya kaum Merdeka. Boleh nggak masalah, tapi pressure yang dimaksud mungkin tidak sebegitunya. Yang berikutnya, pekerjaan tidak terasa berarti. Ini adalah salah satu perasaan terburuk untuk menyadari kaum Merdeka. Kita itu sudah menghabiskan sebagian besar waktu untuk hal yang terasa nggak penting. Kita semua itu pastilah punya yang namanya minat, hasrat, gagasan, berbeda tentang sesuatu yang berharga. Tapi jika pekerjaan kita ini nggak ada tujuannya, kemungkinan besar kita akan seperti budak korporat. Saya tahu nih yang dimaksud apa. Kayaknya bekerja di perusahaan keluarga. Emang bisa Anda cepat naik tangga karir? Kayaknya belum tentu deh. Karena biasanya loh ya, tiba-tiba yang punya relasi lebih kuat, terutama yang masih keluarga sendiri dengan pemilik perusahaan tersebut, akan waswut satset jadi direktur, manajer. Jadi Anda
disisihkan dulu. Ketemu nanti di jam 5 kaum merdeka, ada One Republic, I Ain't Worried. Dilanjut dengan Drew, Double Take. Ada Ungu featuring Andin di selanjutnya, Saat Bahagia. Ya iyalah masih berbahagia. Orang masih di awal bulan kok. Tenang aja, Amanda Sulaiman menemani Anda. Hanya di GAS. Masih di kantor, lagi hangout, atau kena macet di jalan? Digas aja. Good afternoon Surabaya. Bagi budak korporat dan juga jamaah pay letter, silahkan merapat. Abis gini masih Amanda hadirkan 10 tanda bahwa Anda tergolong budak korporat. Sesaat lagi. Good afternoon Surabaya. Senin hingga Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini. Wahai jamaah pay letter, sudah jam 5 kok buru-buru cek log pulang, deadline-nya belum selesai loh itu. Besok-besok di SP gimana Anda? Atau kena KPI? Ingat, tagihan menanti Anda. Saya tahu ini masih awal bulan, nggak usah sok-sokan ya. Kita lanjutkan lagi kaum merdeka, 10 tanda bahwa kaum merdeka ini termasuk budak korporat. Yang selanjutnya, tidak punya kewenangan. Nah, kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat kita hargai kaum merdeka. Namun dalam banyak kasus, kita tidak berdaya atas keputusan dari manajer, sehingga kita terpaksa harus menurutinya. Oh, saya tahu nih, saya punya banyak cerita. Kebetulan teman saya yang komplain mulu, tapi dia juga bingung mau keluar dari kantor, butuh duitnya karena lumayan banyak. Jadi ada nih kaum merdeka, biasanya kelakuan manajer yang ya Allah, udah tahu tuh karyawannya pulang ya. Katakanlah selesai cek log jam 5. 5:30 dia OTW mau ke tempat parkir. Siap-siap mau pulang gitu maksudnya. Kok tiba-tiba dengan seenaknya manajer itu bilang, tolong dong masih ada materi yang belum selesai nih. Bisa diselesaikan dulu nggak? Baru nanti pulang. Coba. Kalau misalkan nih ada dari sebagian dari kaum merdeka yang rupanya manajer. Tolong dong. Kasian loh kaum merdeka. Kudu harus sededikasi apa sih? Belum lagi nanti kalau pas hari Sabtu waktunya libur tiba-tiba dikasih kerjaan baru. Kan kasian, niatnya dia mau bulan madu bentar sama pasangannya. Make some noise in the afternoon with Gas. Good afternoon Surabaya. 106,7 Merdeka FM. The best music on Merdeka 106.7 FM. What's going on, guys? This is Post Malone. Merdeka. Enjoy the best music all day, all night. Hi, Kawan Merdeka. This is Jaya. You're listening to 106.7 Merdeka FM. The best music. The best music from the 90s till now. Merdeka FM. Halo, Merdeka FM, selamat pagi. Halo, Merdeka FM ya? Iya bener Kak, ada yang bisa dibantu? Gini loh, suamiku itu dari tadi dengerin Good Morning Surabaya. Yang penyiarnya nyinyir itu loh. Terus yang satunya ceriwis itu. Siapa sih namanya? Maaf, maksudnya Ricky dan Mita Kak. Iya itu. Masa dari mulai bangun, mandi, pakai baju, nyetir, sampai di kantor dengerin Merdeka FM terus. Ketawa terus. Oh gitu ya Kak? Iya, aku akui emang keren sih. Heboh. Tapi yang bener aja dong. Baik Kak, ada lagi yang bisa saya bantu? Ada, lagu-lagunya tuh. Enak-enak semua. Hits semua. Maksudnya apa? Kalau kayak begini kan saya juga jadi ikut-ikutan kecanduan dengerin Merdeka FM. Terus aplikasi musik player di HP saya jadi nggak kepake dong. Jadi maunya kakak gimana? Pokoknya Merdeka FM mesti tanggung jawab. Waduh. Awas, mendengarkan Good Morning Surabaya di Merdeka FM bisa menyebabkan kehebohan, gejala nyinyir, ketawa sendiri, dan kecanduan musik terbaik. Oh iya, buat ikutan komen soal topik dan obrolan, chat aja langsung di WhatsApp 0811 90 10 67 atau DM Instagram kami di @merdekafm. 106,7 Merdeka FM. Masih ada banyak sekali dong kaum merdeka, kategori-kategori orang yang termasuk sebagai budak korporat. Tenang aja, listnya goes on ini. Gak selesai-selesai ya. Yang selanjutnya, selain tadi kan tidak punya kewenangan, pekerjaan tidak terasa berarti, dibayar rendah. Tidak ada istilah libur, tepat sekali, TKW ya. Tenaga kerja weekend. Kita itu nggak bisa Sabtu Minggu benar-benar libur karena biasanya bakal disuruh ke kantor.
Apalagi kalau yang kerjaannya itu di media atau digital gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Karena saya pun juga termasuk seperti itu, TKW, tenaga kerja weekend. Ya mau gimana lagi? Kadang juga misalkan nih ngurus klien mau ketemu bisanya Sabtu Minggu, masa iya nggak didatengin? Kan lumayan kan kaum merdeka kalau Seninnya closing gitu loh. Bisa buat belanja. Kalau nggak gitu agak hedon sedikit lah di akhir bulan. Jadi saat pekerjaan mengatur hidup kita, itu tak jarang loh kita itu kehabisan tenaga karena pekerjaan telah menelan kita. Itulah kenapa ada istilah budak korporat dengan healing itu bondingnya bagus. Tiap minggu itu butuhnya healing mulu. Merdeka 106,7 FM. Make some noise in the afternoon with Gas. Good afternoon Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Kemanapun Anda pergi, pastikan ada kami. I hear you guys everywhere. Everyone I know listens. At work, rest or play. Dengarkan terus musik terbaik 90-an hingga kini dan keseruan di Merdeka FM. I love the music. Download aplikasi Merdeka FM sekarang juga untuk kualitas audio high definition. Available on App Store and Google Play Store. Merdeka 106.7 FM. Member of Susanna Radio Network. Merdeka 106,7 FM. Waktunya adzan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Merdeka 106,7 FM. Selanjutnya, terlalu banyak bekerja. Selamat ya kaum merdeka jika Anda merasa lelah karena banyak pekerjaan menumpuk. Ada deadline, selain itu juga deadline lagi. Pokoknya deadline after deadline gitu kayaknya hidupnya ya. Anda termasuk budak korporat. Yang dimaksud adalah contoh nih, datangnya lebih awal. Niatnya mau jadi karyawan tauladan, kok malah kelewatan gitu kantornya. Ngasih tugas gak ada ukuran. Dan biasanya pulangnya paling akhir. Atasan itu terus-menerus membebani terlalu banyak pekerjaan atau tuntutan yang tidak masuk akal. Bisa nggak kira-kira materinya diselesaikan dalam kurun waktu 2 jam ya? Karena kebetulan bos datang ke sini. Itu biasanya manajer yang minta. Pas direkturnya datang ke kantor buat lihat-lihat, yang kelihatan ke-expose kan pekerjaannya manajernya ya. Padahal nggak tahu tuh kaum merdeka, karyawan di belakang manajer itulah yang bekerja rodi bagi dia. Tenang. Saya mendengarkan ada suara-suara emosi jiwa kawan merdeka yang, iya betul sekali Nyonya Amanda. Itu adalah salah satu kebiasaan manajer saya. Tenang kok, saya tidak akan menyebutkan nama perusahaan atau bahkan nama manajer tersebut. Daripada bulan depan Anda nggak lanjut lagi bekerja, ya kan? Apalagi yang selanjutnya ini kaum merdeka tidak dihargai. Jadi usaha kita itu selalu diremehkan. Tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih atas upaya keras kita. Bahkan setelah semua kerja keras, begadangnya hampir tiap hari hingga larut malam untuk memenuhi deadline, tapi atasan nggak sama sekali menghargainya. Dikit-dikit revisi mulu. Abis gitu revisi lagi, udah direvisi, ada tambahan revisi lagi yang lainnya. Ternyata pada saat udah revisi 3 kali balik lagi ke yang awal. Menyebalkan sekali. Terus yang selanjutnya, atasan sedikit tiran. Tidak ada alasan lah bagi kaum merdeka untuk bertahan di perusahaan seperti ini. Kalau udah yang namanya bosnya itu kan ibarat role model seorang pemimpin yang baik. Dialah yang memimpin perusahaan. Kalau dianya tiran, sudahlah kaum merdeka, malah ngabis-ngabisin mental dan pikiran kita. Terakhir, hidup tidak terasa seimbang. Ya jelas, udah banyak pekerjaan yang dihandle, gak dihargai, dibayar dikit pula. Itu Anda beneran kerja atau sodakoh tenaga? Ketemu lagi nanti di jam 6 kaum merdeka, ada Stacey Ryan, Fall in Love Alone. Dilanjut dengan John Mayer, New Life. Dan juga ada Z featuring Alicia Cara, Stay. Makin malam makin sip, tentunya hanya di Good Afternoon Surabaya. Amanda akan segera kembali. Yang paling seru di sore hari di Gas Good Afternoon Surabaya. Saatnya kita penyegaran kaum merdeka. Ada informasi terkini yang bakal Amanda sajikan hanya untuk Anda. Stay tune terus, jangan ganti channelnya dong. Good Afternoon Surabaya, Senin hingga Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini.
106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini. Kaum Merdeka, Nyonya Amanda di sini mencium bau-bau mara bahaya yang mengintai kita selama sebulanan terakhir ini. Karena Anda pasti sudah pernah membaca baik itu di sosial media dan lain sebagainya. Tapi ini sudah dinyatakan siaga 1. Darurat modus-modus penipuan yang semakin banyak sekali ya. Modus-modusnya itu yang pertama. Dan yang kedua, menelan korban yang gak main-main. Padahal korban-korbannya ini rata-rata paham banget ya, kurang lebihnya IT, aktif bermedia sosial, sampai ada yang kerugiannya itu puluhan bahkan ratusan juta. Di sini Nyonya Amanda akan memberikan kaum Merdeka edukasi terlebih dahulu terkait dengan modus-modus penipuan yang lagi marak nih kaum Merdeka ya. Ada yang dia nge-WhatsApp pura-pura jadi temennya si korban ini. Karena mungkin temennya si korban ini juga percaya-percaya aja ya. Karena si temennya yang nge-WhatsApp ini sudah dihack pula sama orang itu. Jadi kayak semacam rantai gitu, berantai jadinya ya. Akhirnya jangan lupa diklik aja dulu linknya itu. Karena ada foto kamu tuh. Pada saat diklik linknya, wah sudah deh. Instagram keblokir dan bahkan ada yang sudah bisa mengakses. Gak perlu lah yang namanya kode OTP itu. Karena kita kan sudah tahu tuh ya, kita gak akan sembarangan ngasih, tapi ternyata aplikasi yang tiba-tiba bakal ke-install itu akan mengarah pada terbukanya semua password m-banking yang ada di HP kita. Ini sudah genting. Beberapa modus penipuan tersebut kaum Merdeka ini ada. Yang pertama ya, grup WhatsApp salah satu marketplace penipuan. Jadi sekitar pertengahan Januari ada modus penipuan online di WhatsApp yang mencatut nama salah satu marketplace ini. Namanya ini marketplace Orange ya. Dan penipu ini mengundang nomor pengguna secara acak untuk masuklah ke grup WhatsApp yang mengatasnamakan Orange ini tadi. Dan di grup WhatsApp itu penipu yang berkedok sebagai admin marketplace membohongi korban dengan memberi informasi kalau marketplace ini tengah mengadakan acara berhadiah. Dan supaya dapat hadiah bodong ini tadi, si korban diminta untuk menyelesaikan semacam pekerjaan. Selanjutnya, penipu mengiming-imingi korban dengan sejumlah komisi kalau berhasil menyelesaikan pekerjaan berupa memasukkan barang ke keranjang dari link marketplace yang dikasih dan di screenshot halaman checkout-nya. Tapi korban ini tidak diminta untuk membuat atau melakukan pembelian. Dan screenshot itu dikirim ke admin secara pribadi dan korban akan mendapat komisi. Selanjutnya pihak admin palsu ini bakal menghitung dan memberi catatan berapa komisi pekerjaan yang sudah dilakukan. Misalnya nih, harga komisi pekerjaan pertama senilai 20.000 sampai 25.000 gitu kan. Dan semakin banyak pekerjaan yang dilakukan otomatis kan komisinya juga banyak ya kaum Merdeka. Setelah itu pelaku bakal mengirimkan sejumlah uang komisi sesuai dengan kesepakatan di awal supaya membuat korbannya lengah gitu dan mempercayai transaksi tersebut. Intinya sampai semua misi itu terselesaikan ya kaum Merdeka. Dan dari proses ini mungkin gak ada yang aneh, kita gak bakal bisa ngedetect gitu. Tapi perlu diketahui, sebelum bisa menjalankan pekerjaannya, penipu itu udah lebih dulu minta korban untuk ngisi formulir pendaftaran dengan cara memasukkan data diri, nama, alamat, bahkan sampai nomor rekening. Bahkan ada beberapa aksi kaum Merdeka, penipu itu ada yang meminta korban untuk mengunduh dan menginstal aplikasi tertentu supaya bisa melanjutkan pekerjaan. Nah ini nih, dengan metode iming-iming di awal kok kayaknya pekerjaannya jelas gitu kan. Tapi ternyata penipu ini berhasil mencuri data rahasia pengguna lewat formulir pendaftaran palsu itu dan aplikasinya. Jadi modus penipuan online di WhatsApp via grup marketplace, salah satu marketplace ini sudah membuat korban kehilangan bahkan jutaan rupiah. Ini merupakan modus yang pertama kaum Merdeka. Modus-modus berikutnya akan Amanda buka sesaat lagi untuk Anda. Make some noise in the afternoon with Gas. Good afternoon Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Surabaya. Merdeka 106,7 FM 106,7 Merdeka FM. Selain modus penipuan mengatasnamakan admin marketplace, ini ada juga nih kaum Merdeka. Penipuannya itu melalui link undangan nikah. Wah, bahaya tuh. Jadi seringkali kan kita kalau nikahan sekarang kan
yang dibagikan adalah link-linknya tuh ya. Ya kita sih nothing tulus ya. Emang dipikirnya sama orang-orang mau ngundang kita ke acara nikahannya dia kan. Padahal kita juga nggak tahu nih. Ternyata mungkin nomor teleponnya teman kita udah dihack sama orang. Dipikirnya dia mau nikahan. Pada saat kita mencoba untuk ngeklik mengunduh aplikasi yang akhirnya bisa membuka semua kode-kode ataupun juga bahkan personal information banking kita. Jadi modus penipuan online di WhatsApp yang baru-baru ini terjadi ini adalah menggunakan link undangan pernikahan palsu. Melalui metode ini, jadi pelaku itu mengirim link undangan nikah penipuan di WhatsApp ke nomor pengguna secara acak. Dan pastinya link ini tidak berisi sebagaimana mestinya undangan pernikahan ya kaum merdeka, melainkan mengandung file aplikasi APK. Ya kitanya kan niatnya mau diundang pernikahan ya pastinya akan meneruskan dong ya ke tahapan selanjutnya. Jadi bila pengguna ini terhasut untuk menginstal aplikasi itu, data-data rahasia di ponsel bisa dibaca dan dicuri. Dan pada saat terinstall aplikasi APK dari link undangan nikahan penipuan di WhatsApp, dapat mengakses berbagai layanan pada ponsel korban. Bahkan SMS biasa pun juga bisa loh. Itulah kenapa jenis pengamanan yang namanya OTP nggak kita kasih ya tetap aja bakal mereka bisa baca. Orang bisa mengakses SMS kita. Ada salah satu korban nih kaum merdeka yang dari NTT. Ini mengaku sudah kehilangan uang 14 juta akibat modus penipuan online ini tadi. Jadi harap waspada buat kaum merdeka ya, terutama bagi Anda kaum milenial yang biasanya kan masih marak sekali ya teman-temannya pada nikahan, apalagi yang di usia 20-an tuh, 25 ke atas. Pada lagi rame-ramenya nerima undangan-undangan nikahan. Jangan sampai Anda termakan dengan undangan palsu. Apalagi undangan palsu dari mantan. Itu mah buat cuman manas-manasin aja, say. Make some noise in the afternoon with Gas. Good afternoon, Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Merdeka 106.7 Member of Susanna Radio Network. Susanna Radio Network. Jaringan radio terbesar di Jawa Timur yang mengcover 4 juta pendengar. 4 juta pendengar. Awesome. Nomor 1 di Surabaya. Modus penipuan yang ngakunya admin marketplace sudah ada. Ada lagi modus penipuan melalui undangan nikahan palsu ada. Sudah itu aja. Jangan salah kaum merdeka, penipu zaman sekarang itu kreatif. Ada lagi nih. Jadi modus penipuan yang selanjutnya adalah link tagihan BPJS Kesehatan penipuan di WhatsApp. Siapa sih zaman sekarang kaum merdeka yang tidak punya BPJS Kesehatan? Semua pasti punya lah. Jadi hampir sama sih seperti metode undangan palsu, undangan nikahan palsu yang di atas tadi. Jadi sebenarnya sama sih seperti metode undangan nikahan palsu ya. Tapi ada juga nih link tagihan BPJS Kesehatan yang dikirimkan ke WhatsApp. Dan link ini juga nggak ada informasi tagihan BPJS Kesehatan sama sekali. Penipu ini mencatut nama BPJS Kesehatan biar korbannya itu kayak percaya banget. Apalagi yang tagihan. Udah ada tuh di pikiran kita, aduh tagihan apa lagi nih? Udah panik duluan kan? Jadi dalam modus ini, penipu mengirim korban dengan informasi palsu tagihan BPJS Kesehatan yang sudah keluar dan kudu dibayar. Berbarengan dengan informasi ini, pelaku juga mengirimkan link tagihan BPJS Kesehatan penipuan. Dan link ini sama seperti modus-modus penipuan yang lainnya ya kaum merdeka, berisi file aplikasi yang kalau misalkan kita install, tentunya dapat merugikan pengguna. Dan tentunya link tagihan BPJS Kesehatan ini juga bisa mencuri data kredensial pengguna. Jadi nampaknya kita perlu berhati-hati ya kaum merdeka, apapun metode penipuan yang ada di luar sana, pokoknya kalau disuruh klik link jangan sampai deh kita mau ya, jangan tergoda apapun itu. Lantas bagaimana sih caranya kita bisa menjaga diri dan juga menjaga keamanan rekening kita? Yang pertama, kita aktifkan ya notifikasi transaksi pada rekening yang kita miliki. Jangan cuma notifikasi YouTube, sosial media, apalagi yang mention-mention itu, jangan kaum merdeka ya. Notifikasi transaksi pun juga patut mulai dengan saat ini kita aktifkan. Terus yang kedua, jangan lupa untuk cek saldo rekening secara berkala. Saya tahu budak korporat sudah sering melakukan hal ini kok, apalagi pada saat udah mau gajian. Tapi ada baiknya kalau Anda juga
ngecek saldo nggak cuma pada saat mau gajian aja, bahkan sebelumnya untuk cross check aja gitu. Dan yang selanjutnya mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah pada perangkat seluler Anda. Ini mungkin sudah ada di sosial media ya. Lalu yang berikutnya, hindari menggunakan wifi publik untuk melakukan transaksi perbankan, kecuali wifi kantor yang sekiranya masih aman lah ya. Kalau wifi di tempat umum kayak bukan bermaksud mendiskreditkan ya, tapi kita jaga-jaga aja, Wak. Yang berikutnya, jaga data pribadi Anda dengan tidak memberitahukan kepada siapapun, asal ngasih aja, terutama pada orang-orang yang tidak kita kenal. Yang berikutnya, ubah sandi berbagai layanan secara berkala. Saya tahu sih, mungkin nomor sandi Anda itu kayak semacam nomor jadiannya Anda sama pasangan, tapi bukan berarti terus nggak diganti-ganti dong. Your afternoon sensation with Gas. Good afternoon Surabaya. Sudah masuk jam 7 nih kaum merdeka, udah mulai lempoh ya. Tenang aja kok, 1 jam terakhir kebersamaan kita. Abis gini juga masih ada informasi terkini yang bakal Amanda sajikan. Good afternoon Surabaya. Senin hingga Jumat jam 4 sore sampai 8 malam hanya di 106,7 Merdeka FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini. Kaum merdeka, Nyonya Amanda di sini tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan Anda, wahai budak korporat. Iya, tahu saya masih tanggal 2, gajian baru kemarin. Kalau dilihat dari mutasi rekeningnya juga masih terlihat saldonya itu cantik banget gitu loh angkanya. Nggak ada kurang 01. Tapi giliran besok atau seminggu ke depan mulai deh udah kalap. Beli A lah, B, C, D, E. Hingga sampai akhirnya kita mulai memikirkan bahwa ternyata banyak pengeluaran yang justru tidak perlu. Kita patut memperhatikan hal ini kaum merdeka. Biar apa? Tidak boncos pada saat akhir bulan. Ingat, karena biasanya pos-pos tagihan kebanyakan di akhir bulan. Agak mikir kita kan jadinya kalau ngeluarin duit. Apalagi kalau belum sempat nabung. Sudahlah. Tapi di sini Nyonya Amanda akan memberikan kaum merdeka tips dan juga trik. Bagaimana caranya agar uang itu gak numpang lewat aja. Terutama mengelola keuangan pada saat di tanggal muda. Yang pertama, buat daftar kebutuhan bulanan. Ini bagi kaum merdeka yang sudah sangat antusias sekali mau dapat gaji tanggal 1 atau tanggal 31 kemarin ya. Pasti udah pada ngelis tuh barang-barang apa saja yang akan dibeli. Tapi ingat kaum merdeka, tidak semua barang-barang tersebut termasuk dalam prioritas. Mungkin beli tasnya nanti dulu ya, wahai nyonya-nyonya. Sudah ada beberapa tas loh yang ada di pay letter belum dibayar. Tasnya tapi buat kebutuhan kondangan Nyonya Amanda. Dilihat dulu. Kalau misalkan nggak urgent-urgent banget, mending kan uang yang buat beli tas bisa buat hal yang lainnya gitu. Bayar tagihan kek, atau mungkin lagi cari-cari promo diskon makanan. Kan tetap worth it sebenarnya. Karena dengan kita membuat daftar kebutuhan bulanan, kita jadi ngerti nih kaum merdeka. Secara gambaran besarnya, mana-mana saja kebutuhan-kebutuhan yang sudah termasuk prioritas dan mana yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Karena kalau nggak di list kaum merdeka, bisa beneran bocor alus. Make some noise in the afternoon with Gas. Good afternoon Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Tips selanjutnya kaum merdeka, mumpung tanggal muda ya, agar uang itu tidak gampang numpang lewat begitu saja, adalah jangan menunda skala prioritas. Jika sebagian besar uang gajian harus dimasukkan dalam tabungan, jangan nunggu 1-2 minggu. Takutnya dalam kurun waktu 1-2 minggu kemudian, di tengah-tengah itu tuh, Anda berubah pikiran, nggak masalah deh, kayaknya masih ada tabungan bulan yang lalu. Terus belum lagi kalau ada tagihan, ini seringkali nih terjadi ini biasanya ya. Pada saat ada tagihan, nggak segera dibayar, lupa. Ya kalau misalkan dari tagihan itu memberikan notifikasi. Kalau enggak ngasih notifikasi, tiba-tiba udah lewat sehari 2 hari, bunganya aduh pusing kita mikirnya. Jadi memang mungkin hasil gajian itu tidak sepenuhnya bisa dinikmati ya, karena harus misal nih generasi sandwich kan harus support adik yang sedang sekolah atau juga support keluarga. Nggak ada salahnya, tapi yang penting kita bisa memprioritaskan terlebih dahulu kaum merdeka. Kira-kira kebutuhan ataupun juga pengeluaran atau tagihan apa yang harus kita bayarkan. Segera dimasukkan, nabung segera dimasukkan.
Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya pun juga gak kedampak gitu. Yang selanjutnya adalah menyiasati belanja kebutuhan sehari-hari. Iya deh tahu yang kantornya itu ada di pusat kota, ke kiri dikit tempat belanja baju, ke kanan dikit tempat belanja kebutuhan. Jangan hanya karena akses kemudahan kita antara kantor dengan tempat-tempat belanja itu dekat sekali, bukan berarti itu kita manfaatkan, Wak, untuk memaksimalkan pengeluaran. Make some noise in the afternoon with Gas. Good afternoon Surabaya. 106,7 Merdeka FM. Surabaya. Merdeka 106,7 FM. Musik terbaik 90-an hingga kini. Kita lanjutkan lagi kaum merdeka cara agar uang tidak gampang numpang lewat. Yang selanjutnya adalah menghindari kartu kredit. Kalau yang ini saya sudah cukup percaya ya, karena kawan merdeka di sini banyak sekali yang sudah teredukasi dengan baik terkait dengan penggunaan kartu kredit. Saya yakin rata-rata dari Anda sudah tahu lah ya bagaimana caranya mengelola kartu kredit dengan baik. Atau bahkan ada kebanyakan sih kayaknya udah pada jarang ya yang pakai kartu kredit juga gitu. Karena ya takutnya kitanya hilaf ya, Wak. Terus yang selanjutnya ini bisa dikatakan cukup efektif ya untuk memiliki rekening terpisah. Jadi seperti yang sudah Amanda sampaikan di poin yang pertama, untuk tidak menunda skala prioritas. Jadi pada saat kita sudah dapat gaji langsung aja tuh ditabung. Bagian yang mau tidak kita pergunakan untuk apa-apa, langsung saja ditaruh di rekening yang berbeda. Sehingga ada kayak semacam informasi alam bawah sadar buat kita untuk tidak menyentuh rekening itu. Ibarat rekening itu jual mahal, jadi susah banget dijangkaunya. Emangnya hubungan apa ya? Lalu yang berikutnya ini sudah banyak sekali korban-korbannya. Diskon 12-12 lah, 22 lah. Hari ini 22 loh, 2.2 kaum merdeka. Ingat, jangan sampai Anda tergoda oleh notifikasi online shopping yang bilang diskon luar biasa 2.2. Silakan dapatkan gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Harga barangnya tetap sama, bahkan mungkin agak sedikit naik. Jadi hati-hati kaum merdeka, karena kadang bahasa marketing itu bisa mengelabuhi kita. Jadi lebih baik saran saya mumpung awal bulan dan diskon-diskon online shopping yang sekarang lagi marak per hari ini 2.2, lebih baik Anda tutup, notifikasi Anda matikan, kecuali itu yang berhubungan dengan tagihan ya kaum merdeka. Saya ingatkan lagi nih, karena apa? Biasa orang kan kalau online shopping gampang banget, dimanapun kapanpun. Bisa jadi loh Anda malam nanti sebelum tidur overthinking, malah pelariannya belanja online. Hilaf, tergoda online shopping. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Good Afternoon Surabaya. Ketemu besok ya. Gas, Good Afternoon Surabaya. Merdeka 106,7 FM. Halo, Merdeka FM, selamat pagi. Halo, Merdeka FM ya? Iya bener Kak, ada yang bisa dibantu? Gini loh, suamiku itu dari tadi dengerin Good Morning Surabaya. Yang penyiarnya nyinyir itu loh. Terus yang satunya ceriwis itu. Siapa sih namanya? Maaf, maksudnya Ricky dan Mita Kak? Iya itu. Masa dari mulai bangun, mandi, pakai baju, nyetir, sampai di kantor dengerin Merdeka FM terus. Ketawa terus. Oh gitu ya Kak? Iya, aku akui emang keren sih. Heboh. Tapi yang bener aja dong. Baik Kak, ada lagi yang bisa saya bantu? Ada, lagu-lagunya tuh enak-enak semua, hits semua. Maksudnya apa? Kalau kayak begini kan saya juga jadi ikut-ikutan kecanduan dengerin Merdeka FM. Terus aplikasi musik player di HP saya jadi nggak kepake dong. Jadi maunya kakak gimana? Pokoknya Merdeka FM mesti tanggung jawab. Waduh. Awas, mendengarkan Good Morning Surabaya di Merdeka FM bisa menyebabkan kehebohan, gejala nyinyir, ketawa sendiri, dan kecanduan musik terbaik. Oh iya, buat ikutan komen soal topik dan obrolan, chat aja langsung di WhatsApp 0811 90 10 67 atau DM Instagram kami di @merdekafm. 106,7 Merdeka FM.